jawab ya. Ini keadaan ini meja. Meja. Udah apa? Bisa dia boleh. Bisa. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu semuanya siang ini gimana kabarnya? Semoga Allah selalu berikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga Allah berkahi usia kita. Dan semoga juga Allah wafatkan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan kita sering ustaz, kiai atau imam membacakan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya ulangi ya. Kita sesuaikan dulu handphonenya. Ini sampai jam berapa Pak Rosani? Jam 1 pas ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Sama-sama ya. Sesungguhnya Allah turunkan apa tadi? Al-Quran itu di malam apa? Al-Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Sekarang saya tanya, Lailatul Qadar itu adanya di 10 awal, 10 tengah, atau di 10 yang akhir? 10 akhir, tepatnya di malam-malam yang ganjil. Apa yang terjadi? Tapi kenapa kita mengadakan peringatan turunnya Quran? Biasa kita kenal dengan sebutan apa? Nuzulul Quran. Kenapa diadakannya di malam yang ke-17? Seharusnya kan diadakannya di 10 malam yang apa? Akhir. Bisa dipahami nggak semuanya? Saya ulangin ya. Seharusnya kita mengadakan nuzul Qurannya di malam yang ke-berapa? 17. Ya, kita mengadakan nuzul Quran di malam yang ke-berapa tadi? 17. Seharusnya kalau merujuk kepada surat yang tadi Al-Qadar, adakannya di 10 terakhir. Karena kan Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di apa? 17 Ramadan. Pak Hamid sehat? Saya ulangin ya. Ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu. Baik, pandangan ke depan dulu ya Bapak. Semuanya fokus dulu yuk. Kita mengadakan peringatan turunnya Quran dan juga beberapa negara muslim lainnya termasuk Mesir itu mengadakannya di malam ke-17. Tapi kan seharusnya kita adakannya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di 10 yang seharusnya 10 terakhir malam ganjil. Kenapa di malam ke-17? Allah ciptakan langit jumlahnya ada 7. Sama-sama ya. Allah ciptakan langit jumlahnya ada berapa tadi? 7. Maka di langit ke-7 ada buku takdir namanya Lauhul Mahfuz. Maka Al-Quran turun dari situ tuh. Dari buku apa tadi namanya? Apa namanya? Lauhul Mahfuz. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Langit pertama itu dalam buku tafsir disebutkan Baitul Izzah. Ulangi. Baitul Izzah. Al-Quran Bapak Ibu turun sekaligus nih, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, turunnya sekaligus dari langit yang ke-7, dari buku namanya ya Allah yang benar, semoga berangkat umroh ya Allah. Amin. Dari buku namanya Lauhul Mahfuz kemana tadi? Ke
ke langit pertama namanya Baitul Izzah, turunnya sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Barulah Quran turun dari langit pertama ke kemana nih? Kemana nih? Ke bawah, ya semua juga ke bawah, ke bumi, ke dunia. Kapan turunnya? Turunnya itu 13 tahun di kota Mekah, makanya ada surat-surat disebut surat-surat. Dan ada juga surat yang turunnya 10 tahun di Madinah, namanya surat-surat. Berarti berapa tahun total semuanya? 23 tahun. Turunnya kapan? Pertama kali turunnya surat Al-Alaq, yaitu malam ke-17. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa Pak Hamid parahnya begini-begini? Kalau ada yang tanya, kenapa diadakan malam ke? Karena hitungannya bukan dari, ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Masya Al-Arif ini ya. Sini seulangin, langit tadi ada berapa? 7. Langit ke-7 ada buku namanya turun Al-Quran, tapi nggak langsung ke bumi. Kemana tadi nih? Ya Baitul Izzah, turunnya sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Nggak sampai ke bumi, baru sampai ke langit pertama. Turunnya itu sekaligus dari langit ke-7 ke langit pertama, Lailatul Qadar. Nggak pakai Masya Allah. Pak Amin ya. Tapi dari mana tadi? Dari mana tadi nih? Dari mana tadi? Dari Baitul Izzah, langit yang ke-7. Ya Allah, yang pertama. Saya nengok sini aja dah ya. Langit berapa tadi? Langit yang pertama. Kemana tadi? Kemana? Dunia. Itu nggak sekaligus berapa tahun? 23 tahun. Yang pertama kali suratnya Al-Alaq malam ke-17. Jadi kalau ada yang tanya kenapa malam 17 bukan Lailatul Qadar, hitungannya bukan dari langit ke-7 ke langit ke bumi, tapi hitungannya dari langit pertama ke bumi. Itu pertama kali turun malam ke-17 dan turunnya bertahap sesuai dengan peristiwa dan kejadian. Bisa paham Pak Hamid? Insya Allah. Coba gimana ulangi dah. Nggak apa-apa yang lain diam dulu tolong. Nggak apa-apa Pak Hamid, angkat suaranya Pak Hamid. Al-Quran tidak turun langsung. Mikrofonnya tolong diberikan ke Pak Hamid. Ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Hamid artinya pujian. Masya Allah, luar biasa. Hamba-hamba yang mau dipuji, silakan. Angkat suaranya. Ya, tempelkan mikrofonnya. Baru tahu Pak Ustadz kalau nama Hamid itu pujian. Ini dia nggak tahu namanya Hamid. Ya silakan ya. Ya tadi ulangi kenapa dia akan malam ke-17. Mikrofon tempelkan. Yang ini belum paham-paham banget Pak Ustadz. Tapi Al-Quran itu tidak langsung turun ke bumi. Ya. Jadi turunnya ke Baitul Izzah. Ya. Dari situ baru turun ke bumi selama 23 tahun. Ya. Sebagian turun dulu di Mekah, Ya. jadi ayat Makkiyah, dan ke Madinah, Madiniyah. Turunnya ke bumi pertama kali malam 17. malam 17. Dan kalau Lailatul Qadarnya turunnya dari yang sekaligus, turunnya dari yang sekaligus. Nah, itu yang belum tahu kan. Karena lupa tadi. Dengarnya siur-siur tadi dikit tadi. Mungkin perlu diulang supaya masuk. Ya Allah ya Rahman. Astagfirullahaladzim. Turunnya dari langit ke berapa tadi tuh? 7 ke Baitul Izzah baru sekaligus. Tapi kalau dari Baitul Izzah ke muka bumi itu enggak sekaligus bertahap. Turunnya pertama kali malam ke berapa tadi? 7. Nah, sekarang ikuti saya, kita baca Quran suratnya Al-Isra ayat 78. Tidak lihat handphone, semoga saya dulu bareng-bareng ya, ikuti saya. Meskipun suara saya enggak seindah Bang Syukron, tapi kita cari berkahnya ya. Angkat suaranya. Ini hati-hati para sandi nanti kena efek yang ada di sebelah kanan. Yuk fokus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ya. Aqimis sholata. Liduluki syamsi. Ila wasaqil laili. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri.
Al-Quran mengatakan suratnya Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Ulangi, dirikanlah sholat sejak apa? Matahari tergelincir. Sekarang pandangan ke tangan saya dulu. Saya harus pakai gerakan tangan biar gampang paham. Ini umpama matahari nih. Saya ulangi, ini umpama matahari. Apa ini? Matahari. Ini apa nih? Matahari umpama, saya juga tahu ini tangan. Ya Allah, matahari terbit dari arah timur. Sedikit saya ya. Matahari terbit dari arah timur, kemudian dia berjalan menuju arah apa? Barat. Arah apa? Barat. Maka matahari Bapak Ibu tegak lurus. Ketika matahari tegak lurus kemudian tergelincir sedikit aja, bergeser sedikit aja ke arah barat, sejak tegak lurus, kelak, maka ini menandakan masuknya waktu zuhur. Saya ulangi, apa itu matahari tergelincir? Matahari jalan dari arah timur menuju arah lalu kemudian tegak lurus, kemudian geser sedikit ke arah barat, kelak. Johor. Nggak pakai kelak sih, ini saya doangan. Geser sedikit ke arah mana tadi? Barat, menandakan masuknya waktu apa? Zuhur. Maka dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Maksudnya adalah setelah, pada saat masuknya waktu. Waktu apa? Zuhur. Tapi di Cipete orang Betawi nyebutnya bukan zuhur. Apa namanya? Dan itulah kita suka nyingkat-nyingkat. Zuhur jadi apa? Yusuf jadi apa? Ucup. Syafi'i, Fauzan, Hujan. sampai nama saya Hashim jadi Hashim. Pak Hamid jadi Min. Yang ada kemarin itu bukan saya. Pak siapa namanya? Jeffrey. Jeffrey. Apa menyalahkan saya jadi besar. Ya Allah, Ustaz ditunjuk, ya Allah. Cuma di sini Pak Ustaz ditunjuk sama Pak Hamid, sabar ya Allah. Berarti gini, dirikanlah sholat sejak matahari apa tadi Tergelincir. yaitu sholat zuhur sampai sini bareng-bareng. Ila yuk. Ila. Artinya sampai bareng. Qasaqil laili. Qasaqil laili. Sampai gelapnya malam. Gelapnya malam adalah sholat isya. Jadi ada sholat yang tidak disebut antara zuhur dengan isya. Sama-sama. Ada sholat yang gak disebut di ayat ini antara zuhur dengan isya. Maghrib. Apa? Asar dan apa? Tapi dikerjakan nggak sama Nabi Muhammad? Jangan itu dikerjakan apa enggak? Maka kalau begitu Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Saya ulangi, Al-Quran ditafsirkan oleh apa tadi? Hadis. Nabi Muhammad itu gerak-geriknya menjadi dalil, baik qauliyah ucapan maupun fi'liyah perbuatan ataupun diam. Maka diamnya Nabi menjadi dalil. Sama-sama, diamnya Nabi menjadi apa? Dalil. Nabi Muhammad sholat subuh berjamaah. Setelah beliau sholat subuh berjamaah, beliau menghadapkan wajahnya kepada jamaahnya. Tiba-tiba ada salah seorang berdiri. Nabi mengatakan, apakah ada sholat subuh 2 kali? Kata jamaah yang berdiri seorang, aku belum sholat sunnah qobliyah 2 sebelum subuh. Nabi diam. Maka diamnya ini menandakan Nabi tidak melarang. Artinya setuju. Sama-sama, apa tadi setuju? Maka apabila Pak Jeffrey mau sholat subuh berjamaah, datangnya telat, imam sudah baca Fatihah, tidak ada sholat sunnah ketika iqamah dikumandangkan. Benar apa enggak? Maka Bapak Jeffrey langsung ikut berjamaah dengan Imam. Padahal Pak Jeffrey ini belum sholat sunnah apa? Qobliyah. Maka setelah Assalamualaikum, maka Pak Jeffrey ganti posisi mengerjakan sholat sunnah qobliyah 2 sebelum subuh. Saya tanya, boleh apa enggak? Boleh. Jangan ragu, boleh apa enggak? Boleh. Tahu dari mana? Dari Bapak. Dari Bapak. Ini harus diruqyah nih. Boleh apa enggak tadi itu? Boleh. Boleh. Asalkan jangan dijadikan apa tadi? Kebiasaan. Maka dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu sholat zuhur, sampai gelapnya malam, yaitu sholat apa? Isya. Sholat yang tidak disebut antara sholat yang tidak disebut selain ini kan baru 4, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada nggak?
Subuh, tapi subuh bukan ditulis dengan subuh di sini. Bareng-bareng. Wa Qur'anal fajr. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajr. Al-Quran menyebutnya bukan subuh, tapi menyebutnya fajar. Makanya fajar itu berarti subuh. Subuh itu berarti fajar. Tapi Allah menyebut kata fajar sebelumnya ada kata sama-sama. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Allah menyebut kata Quran. Sama-sama. Quran al-Fajr. Apa? Quran al-Fajr. Berapa kali disebut? Dua. Saya baca ya. Berarti saya harus pelan-pelan ya. Melatih kesabaran. Apa-apa? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Ya Allah. Semoga yang bilang itu berangkat dari dia ya Allah. Ya. Akimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada berapa kali kata Quran? Dua. Setelah Quran Fajar. maka dari situlah ulama banyak yang menafsirkan Allah gandengkan kata Quran dengan fajar 2 kali 1 ayat. Maka ulama banyak mengatakan bahwasanya waktu yang paling utama untuk baca Al-Quran adalah setelah subuh. Dan ketika imam memimpin sholat subuh, baiknya bacaan Qurannya lebih dipanjangkan ketimbang bacaan-bacaan lainnya. Berarti kalau ada yang tanya, kapan waktu utama untuk baca Al-Quran? Jawabannya adalah sama-sama. Apakah? Kapan waktu yang paling utama untuk baca Quran? Maka jawabannya adalah Subuh. hafalin ya. Maka waktu yang paling utama baca Quran adalah setelah apa tadi? Subuh. Dan tidak boleh tidur, makruh antara azan subuh sampai waktu syuruk. Subuh jam 4.37, syuruknya jam 5.56. Sampai syuruk selesai, maka itu tidak boleh kita tidur antara azan dengan apa? Sampai apa tadi? Syuruk. Makanya banyak orang yang terpaksa tidur nunggu selesai apa tadi? Syuruk. Maka apabila bapak di luar kota capek harus terpaksa setelah subuh tidur, saya boleh sarankan nunggu Syuruk. apa tadi? Syuruk. Sekarang syuruknya jam 6 kurang 4. Kata Nabi kan Nabi menegur Fatimah yang sedang asyik tidur-tiduran dikala setelah apa tadi? Subuh. Maka Nabi mengatakan di antara azan subuh sampai waktu syuruk Allah sedang membagikan rezeki. Makanya orang tua dulu pernah bilang jangan tidur pagi-pagi, nanti rezeki ke apa Pak Amin? Rezeki ke Patok ayam. sudah Amin. Oh ya Allah, mudahkan dia ya. Pegang mikrofonnya, saya bingung pegang mikrofonnya ya. Kenapa Pak Amin? Jadi barusan kan kata Pak Ustadz, Mikrofonnya. kata Pak Ustadz habis subuh sampai subuh itu sebisa mungkin jangan tidur, tapi nggak haram juga Ustadz kalau kita tidur. Terus. Terus kemudian karena pada saat itu Allah membagi-bagi Rezeki. Ya, terus maksudnya pikiran saya melayang nih, Bill Gates tidur nggak bikin rezekinya dari mana? ini saya walau amin. Ini pikiran dari malaikat apa setan? Ngaji lagi. Dia pikir nih Bill Gates tidur apa enggak? Atau elon. Gini Bapak, meskipun ada orang yang barangkali nggak tidur kok terkesan miskin, padahal kan dikasih rezeki. Dalam Islam yang namanya rezeki nggak harus dengan harta. Benar kan nih? Karena gini Pak, sehat itu rezeki. Sesuatu yang menyenangkan hati itu rezeki. Ini Bapak sekarang seneng nggak nih? Dan rezeki yang paling abadi adalah surga. Ada dalam Quran surat Al-Talaq, rezeki yang paling abadi adalah surga. Jadi rezeki dalam Islam nggak hanya sebatas apa? Uang, tapi juga adalah apa tadi? Sehat, hidayah, rezeki. Pilih mana Pak Hamid, Pak Jeffrey, Bang Syukron, Pak Rosani dan semuanya. Rezeki nih pilih mana? Duit banyak, sakit-sakitan, duit sedikit, tapi sehat. Pilih yang mana? Duit banyak sehat. Ini doa loh. Duit banyak, sakit-sakitan
kesakitan, duit sedikit tapi sehat, ya pilih yang mana? Duit banyak sehat. Banyak dan sehat, tapi belum selesai. Tapi belum selesai. Ya Allah, ini waktu mau 9 menit lagi sebentar. Ada harus lagi ya, ngaji lagi. Ya Allah, ya sama-sama. Jadi waktu yang paling utama baca Al-Quran kapan tadi? Subuh. Bukan subuh, setelah Salat subuh. Apa tadi setelah? Subuh. Sekarang tolong fokus ke depan ya. Tapi ada beberapa surat atau ayat baiknya dibaca malam. Apanya? Ya Allah ya Rahmat, qadarullah dia ada di samping saya, ya Allah sebenarnya ya. Sini fokus semuanya. Waktu yang paling utama baca Quran diantaranya adalah setelah apa tadi? Subuh. Tapi ada beberapa surat atau ayat yang baiknya dibacanya pada setelah apa tadi? Malam. Malam itu mulainya maghrib sampai subuh. Apa tadi? Maghrib sampai apa tadi? Subuh. Subuh itu mulai malam, mau baca habis maghrib, habis isya, menjelang tidur, sebelum subuh atau lagi sholat. Apa itu Ustadz yang baiknya dibaca malam? Sama-sama. Nih, saya tulis nih di catatan saya. Kelihatan nggak nih? Enggak. Bapak sehat semuanya? Ya. Nih, kelihatan nggak nih? Nah, tapi tulisannya ada apa nggak? Ada. Kelihatan nggak? Pak Sandi, Bang Syukur kelihatan ya? Yuk, man qoro'a al-waqi'ata Al-waqi'ata Nabi bersabda dalam hadis Baihaqi, barang siapa umatnya Rasulullah membaca Al-Quran suratnya nomor 56 itu setelah 55 sebelum 57. Benar enggak? 56 itu nggak perlu ngelihat karpet dan plafon, Pak Hamdi. 56 itu setelah 55 sebelum 57. Benar apa enggak? Pak Hamdi, 56 itu setelah 55 sebelum 57. Surat 56 itu apa? Al-Waqi'ah. Setelah Ar-Rahman, sebelum Al-Hadid. Maka Nabi mengatakan ya, barang siapa yang baca Quran suratnya Al-Waqi'ah, bacanya setiap malam. Ulangi, bacanya kapan tadi? Malam. Setiap apa? Malam. Jadi kalau begitu bacanya setiap malam. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Sini dulu, bareng-bareng. Barang siapa yang baca surat apa tadi? Al-Waqi'ah. Dan bacanya setiap Malam. Allah dan Rasulnya menjanjikan. Saya tanya bareng-bareng, Allah ingkar janji enggak? Enggak. Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Enggak. Ustadz? Ya. Caleg? Ya. Kalau Allah enggak ingkar janji, Nabi Muhammad enggak ingkar janji, apa yang terjadi? Pandangan ke depan dulu yuk. Barang siapa yang baca Al-Quran suratnya Al-Waqi'ah. dibaca setiap Malam. apa Allah menjanjikan melalui lisan Nabi Muhammad, lam yaftakir, maka dirinya Allah jauhkan dari kemiskinan. Amin. Maka kalau begitu orang yang baca Al-Waqi'ah jauh dari kemiskinan. Ulama menjelaskan hadis ini mensyarah baik miskin harta maupun miskin hati. Sama-sama, baik miskin Harta. maupun miskin Hati. miskin harta. Berapa banyak orang yang banyak uang, aset di mana-mana, hatinya nggak puas, nggak qanaah. Solusinya adalah amalkan setiap malam surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Dah, saya mulai balik ya. Kalau boleh saya sampaikan, apa yang terjadi Ustaz? Sini, saya pernah menyampaikan ada tamu dari BSD ke rumah saya di Cipete. Dia pernah sholat sunnah dari setelah Isya sampai azan subuh. Jumlah total rokaatnya setiap 2 rokaat salam 250 rokaat. Sama-sama. Ada orang sholat sunnah dari setelah Isya. bareng-bareng hafalin ya, dari setelah Isya sampai azan Subuh. totalnya jumlahnya 250 apa tadi? 250 berapa tadi? 250 rokaat. 250 Rakaat. ada nggak ibadahnya ringan tapi pahala sama dengan sholat sunnah 250 rakaat. amalkan Pak sama-sama. Man qoro'a Man qara'a bimi'atin ayatin. depan dulu pandangannya. Barang siapa yang baca Quran dalam semalaman 100 ayat. Semangnya ya. Barang siapa yang baca Quran dalam 100 satu malam, semalaman, berapa ayat tadi? 100 ayat. Baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Berapa syaratnya tadi?
100 sama-sama berapa tadi? 100 dalam semalaman. Apa yang terjadi? Kutiba lahu qunutul lailah, nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh. Berapa rakaat? 250. Maka nanti Bang Syukron baca tuh habis maghrib 100 ayat aja jumlahnya. Seperti tamu saya sholat sunnah nggak putus dari setelah isya sampai azan subuh. Berapa rakaat? 250. Baik, bacanya ketika sedang sholat ataupun di luar Sholat. Saya tanya tadi yang bacanya baiknya di malam hari menjauhkan kemiskinan surat apa? Al-Waqiah. Tolong jawab. Al-Waqiah ada berapa ayat? 95. Ya Allah mudahkan ya Allah. Al-Waqiah. Ya Masjid Al-Arif Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. 96. Yang jauh 55 jauh dari saya itu. Ya Allah. Sama-sama. Yang tadi benar bareng-bareng. Al-Waqiah berapa jumlahnya? 96. Sama-sama. Al-Waqiah berapa ayat jumlahnya? 96. Nabi mensyaratkan tadi berapa? 100. 100. Kurang berapa? 4. 4 lagi. Nyambung apa enggak nih? Enggak nyambung. Ayat apa yang 4? Ya Allah ya Rahman. Ini yang harus diruqyah ini. Pak, tadi Al-Waqiah berapa ayat? Nabi mensyaratkan sisa berapa ayat lagi? 4. Bacanya setiap baik ketika Salat. maupun setelah sini yuk. Maghrib 3 rakaat. Ya, tidak lihat handphone dulu ya. Biar kita fokus ya. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya 4. 4. Kan itu di waktu malam. Benar apa enggak nih? Benar. Nah, setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jumlahnya berapa ayat? 7. Tadi maghrib 3, isya 4, udah berapa? 7 kali 7 jadi berapa? 9. Tambah Al-Waqiah 96 Lebih. 145. Hanya dengan baca Al-Waqiah nanti malam Bapak Ibu bukan hanya dijauhkan dari kemiskinan, tapi juga adalah dapat seperti sholat sunnah 250 rakaat. Uish, amin. Masya Allah. Dan saya tutup, kalau boleh saya sarankan bacanya antara maghrib sampai isya. Sama-sama sini, lihat ke saya dulu tangannya. 3 amalan penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat. Saya ulangi, 3 amalan penghapus apa tadi nih? Pengangkat Derajat. Kalau Bapak ngamalkan 3 ini, dosa diampuni, derajat diangkat. Tapi sudah jam 1 pas. Nah, bersambung dong, tapi continue. Ngaji aja harus sampai malam, masa kita dibatasi cuma. Ada pimpinan gak di sini? Ada pimpinan. Ada tokoh. Oh bukan. Cukup ya? Gimana Pak Ustaz? Cukup Pak Ustaz? Sudah jam 1 nih. 5 menit lagi. Ketimbang tanya jawab, mendingan terus tadi. Ya, silakan yang mau tanya jawab terusnya tadi. 3 malam. Hah? 3 malam. Terus siapa kan nih? Terus 3 malam, 3 amalan. Berapa amalan nih? 3 amalan. Apa? Setengah jam. Oh dia yang ngatur. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dah sini ya, terakhir ya. Kalau kita ngamalkan apa nih? 3 Amalan. dosa-dosa di Hapus. dan derajat-derajat di Angkat. saya harus punya radio. 1 al-wudu, ini jangan difoto nih, jangan masukin di flyer. Saya ulangin ya. 1 al-wudu al-makari, wudu di saat tidak nyaman. Ulangi. Wudu di saat tidak nyaman. Kurang kompak. Bareng-bareng. Ulangi. Wudu di saat tidak nyaman. Bapak ke area yang dingin. Contoh gampangnya ke puncak, sampai di sana jam 10 malam, belum sholat isya. Kemudian Bapak ingin berwudu, buka kerannya Masjid Ta'awun Puncak Pas, keluarlah air, ngambil air wudu terasa Dingin. paksakan selama diri nggak celaka. Maka wudhu di saat kita nggak nyaman, nggak menyenangkan, tanpa disadari berguguran dosa-dosa, mengangkat derajat-derajat. Amin. Sisa berapa? 2. 2. Yang kedua, amalan penghapus Dosa. dan pengangkat Derajat. Apa itu yang kedua? Kasratul khutbah ilal masajid, ke depan. Kakinya
sering melangkah menuju Masjid. Maka Bapak dari ruangan kantor ke sini dan begitu pula pulangnya tanpa Bapak sadari menghapuskan Dosa. dan mengangkat Derajat. dan yang paling jauh berarti dosanya paling banyak diampuni, derajatnya paling banyak diangkat. Dan yang paling jauh insya Allah yang datang siang ini adalah siapa? Pamit. Sabar, Ustaz. Betul. Mau dibilang hamid sabar. Ya Allah ya Rahman. Tinggal berapa persen lagi? Satu. Yuk sama-sama yuk. Amalan penghapus Dosa. dan pengangkat. Derajat. Ulangi ya. Pertama wudhu di saat hati tidak Nyaman. Yang kedua kaki sering melangkah menuju Masjid. Dan yang ketiga sama-sama angkat suaranya Pak terakhir. Al-wudu'u. Al-wudu'u. Ulangi yang ketiga. Intizoru solati Sholati. ba'da solati. Ba'da sholati. Sama-sama nungguin sholat. Nungguin. Jangan nungguin, menunggu. Nungguin bahasa apa tuh? Cepet. Makanya sudah usah mah bareng-bareng ya. Menunggu sholat. Menunggu sholat. Setelah sholat. Setelah sholat. Menunggu sholat apa? Maghrib. Nunggu sholat apa? Subuh setelah zuhur lama. Nunggu sholat apa? Isya setelah. Maka Bapak habis pulang, kemudian ke masjid sholat maghrib nggak pulang, nunggu. Bisa. Bareng-bareng nunggu. Bisa. Maka Bapak berdiam di masjid, di musola, nunggu isya setelah maghrib, dosa-dosa berguguran, derajat diangkat. Sambil nungguin isya, baca surat Al-Waqiah. jauh dari kemiskinan. Udah gitu sholat isya total jumlahnya 100 ayat seperti sholat sunat sepanjang malam. Lagi nungguin isya nanti malam, Pak Hamid nyender, tiba-tiba mati. Maka matinya itu namanya, sini bareng-bareng, ribatun. Terlihat ke saya pandangannya. Ro, baknya panjang, to, sini, ribatun. Maka ketika itu apa? Pak Hamid lagi nungguin isya, dosanya berguguran, derajatnya diangkat, baca surat Al-Waqiah dijauhkan dari Fakir. kemiskinan, dan pahala seperti sholat sunnah 250. 50. Pak Hamid nyender, tiba-tiba mati. Maka matinya Pak Hamid dalam Islam namanya ribatun. Apa itu ribatun, Ustaz? Pak Hamidnya di kuburan, tapi pahala ibadah menunggu isya terus mengalir sampai hari kiamat. Subhanallah. Siapa yang meninggal tadi? Siapa yang meninggal? Cukup ya? Entah kapan, ini masih banyak Pak pembahasannya, tapi waktu sudah lewat lebih dari 6 menit. Enggak layak. Kita semoga entah kapan kita teruskan lagi keutamaan orang baca Quran bagian yang kedua. Apa? Kedua tadi. Ya, insya Allah. Jangan dibatasi kedua, ketiga, keempat. Kalau boleh. Tadi Pak Ustaz perlu nambah dikit tadi. Tadi kan belum. Nih sebentar, ini pada mau kerja dengerin dia. Dengerin Pak Hamid. Udah nanti kapan-kapan terusin lagi nggak bisa dengerin Pak Hamid ya. Subhanallahumma wa bihamdika. Astagfirullah. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Warfa'na bil Qur'an. Amin. Zayyina bi zinatil Qur'an. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudah tahu ke arah mana pilihan Bapak tanggal 14. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tambah rezeki ya Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin. Wah, ya, keluar apa?